Janji Tuhan kekuatan hidupku, takkan goyah, Kau selalu sertaku. Hati dan pikiranku kepadamu, Tuhan ada dan menolongku. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Pagi adik-adik terus remaja yang dikasih oleh Tuhan. Salam, selamat pagi. Tuhan berkati kiranya adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, pada pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali boleh bersama-sama dikumpulkan Tuhan dalam persekutuan kebaktian terus remaja. Sebentar kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Dialah Tuhan yang boleh menolong kami, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kakak kami akan menyampaikannya. Pakailah dengan heran dan luar biasa. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya sini, ada yang sudah pernah atau mungkin sering pergi memancing, mencari ikan? Ya, mungkin pasti ada yang pernah ya. Kakak waktu kecil aja, kelas 5 SD, itu setiap sore pergi mancing ikan sepat ya. Mau pulang, dimasak oleh mama. Nah, kalau sekarang juga masih ya. Kadang kakak sama Kak Akun, sama teman-teman yang lain pergi mancing. Kadang di laut, kadang di sungai, ya itu seru sekali adik-adik ya. Tapi kadang-kadang juga pernah juga tidak mendapat hasil, ya istilahnya boncos ya. Nah, biasa orang cari ikan pakai apa adik? Ya ada yang pakai pancing dan ada juga yang pakai jaring ya, pukat orang bilang ya. Nah, ada juga yang pakai jala. Adik tahu jala? Nah, jala itu yang bentuk seperti jaring, itu nanti akan dilemparkan adik membentuk lingkaran, menelungkup di dalam sungai atau kolam atau danau. Nanti ada ikan yang terperangkap di dalamnya. Nah, baru akan ditarik sehingga jala itu akan mengangkat ikan-ikan yang terperangkap dalam jala. Nah, adik, jadi cerita kita pada hari ini adalah tentang menangkap ikan, ya. Yang salah satu peristiwa yang terjadi di dalamnya adalah bagaimana ada menangkap ikan, ya, yang terjadi di suatu danau yang disebut dengan Danau Tiberias. Nah, jadi bisa buka Alkitab, kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 21 ya. Nah, di dalam pasal 21 adalah pasal terakhir dalam kitab Yohanes. Situ ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, adik-adik. Nah, adik bisa baca di rumah ya perikop ini. Nah, itu ada suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelumnya sudah pernah di dalam rumah, menampakkan diri pada Maria Magdalena, menampakkan diri pada dua muridnya berjalan di suatu senja ke Emmaus, dan banyak lagi. Nah, ini salah satu penampakan yang Tuhan lakukan terhadap murid-muridnya adik-adik. Nah, di mana kita bisa melihat bahwa pada suatu malam adik-adik ya, murid-muridnya itu pergi ke Danau Tiberias ya, danau yang cukup luas di daerah Israel, mana mereka mau menangkap ikan. Karena murid-murid Tuhan Yesus ini adalah pada dasarnya mereka adalah nelayan yang punya profesi pekerjaan menangkap ikan untuk dijual ya. Kemudian salah seorang murid Tuhan Yesus bernama Simon Petrus mengajak teman-teman yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang lain,
Kemudian mereka membawa jala, karena saat itu nelayan-nelayan pada zaman itu menangkap ikannya adalah dengan jala, adik ya. Nah, kemudian mereka naik ke perahu, pergi ke danau itu, dan mereka mulai membuang jala, adik. Ke sana, ke sini, adik, geser lagi, kemudian lempar lagi. Berkali-kali mereka membuang jala dan menariknya sampai atas, tapi adik tidak ada ikan yang tersangkut di jala itu. Mereka lakukan berkali-kali, bahkan sampai siang dikatakan di Alkitab ya. Dan tidak satu pun ikan yang mereka dapatkan, ya, alias boncos ya. Nah, adik bisa bayangkan bagaimana lelahnya mereka. Sudah semalam menebar jala ke sana kemari, tidak satu pun ikan yang mereka dapat. Dan tentunya mereka juga mungkin sudah mulai lapar ya. Dari malam loh kerja, tarik ya. Jala itu juga lumayan berat ya. Nah, adik, tiba-tiba ada seorang yang berdiri di tepi danau dan berteriak pada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Kata orang itu ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus yang sudah lelah, lapar, lalu ada orang berteriak seperti itu. Ya mungkin mereka juga agak sebel ya. Pasti mereka bilang, "Oh nggak ada. Kami dari malam ini sudah jala ikan. Satu pun nggak dapat." Nggak ada ya. Nah, tapi adik, orang itu malah berteriak, memerintahkan kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Ya, sebelah kanan ya. Dan kamu akan mendapat ikan. Nah, murid-murid mendengar ada yang memerintah, tapi ajaib mereka patuh saja, adik. Ternyata mereka kemudian menebar jala sebelah kanan, dan dikatakan di Alkitab mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak dan hampir tidak mampu mereka tarik jalannya, adik, karena saking banyaknya. Dikatakan jumlah ikannya mencapai 153 ekor. Nah, adik, jika rata-rata satu ekor itu beratnya 2 kilo, berarti berat totalnya kira-kira ada berapa, adik? Kurang lebih 300 kilo, adik ya. Bayangkan, ikan 300 kilo. Gimana nariknya? Mungkin mereka akan nariknya beramai-ramai ya. Nah, belum lagi kalau ikannya berontak-berontak dalam jala ya. Mungkin beratnya bisa tambah, mungkin bisa 350 kilo, adik. Nah, tapi ajaibnya, adik, jala itu tidak koyak. Hanya mereka kemudian menghelanya, adik ya, menariknya. Adik, walaupun berat, mereka tentu sangat bersemangat karena apa yang mereka usahakan semalaman akhirnya tercapai juga. Dan tiba-tiba mereka sadar, bukankah ada seseorang yang juga pernah menyuruh mereka menebar jala ke sebelah kanan sehingga mereka mendapat hasil tangkapan yang banyak? Ya, itu adalah Tuhan Yesus. Baru teringat ya. Nah, begitu senangnya Simon sehingga adik, ia langsung saja melompat dari perahu dan berenang ke pantai untuk menyambut Tuhan Yesus, adik ya. Nah, untung perahunya tidak jauh dari pantai. Dikatakan itu hanya sekitar 200 hasta. Menurut Kamus Alkitab, satu hasta itu sama dengan 45 cm. Berarti 200 hasta kurang lebih ya 90 meter ya, tidak terlalu jauh ya. Makanya Petrus bisa berenang karena sudah tidak sabar untuk menyambut Tuhan Yesus. Nah, demikian juga dengan murid-murid yang lain, segera mendayung perahunya ke tepi danau, adik ya. Dan apa yang mereka temui di tepi danau sungguh menyenangkan hati mereka ya. Tuhan Yesus sudah menyediakan makanan bagi mereka, sudah ada roti dan ikan lengkap dalam panggangannya, adik ya. Terus membuat api untuk memanggangnya. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka butuhkan, tahu kalau mereka sedang lapar. Dan juga Tuhan Yesus mengatakan beberapa ikan tolong dibawa untuk dibakar bersama-sama dan kita makan bersama-sama. Nah, adik, ternyata Tuhan Yesus tahu apa yang murid-murid butuhkan. Tuhan Yesus tahu pasti mereka sudah lapar, walaupun Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ya, demikian juga kita, adik ya. Juga kakak-kakak, walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita dengan mata kita, namun Tuhan Yesus tahu apa yang adik-adik butuhkan. Tuhan Yesus akan memberikan kepada adik-adik apa yang dibutuhkan adik-adik melalui orang tua kita, melalui saudara ataupun orang-orang yang menyayangi adik-adik. Nah, Tuhan selalu tahu apa yang adik-adik butuhkan setiap saat. Bukankah saat itu Tuhan Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya? Seperti juga saat ini kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus selalu ada dan tahu apa yang kita butuhkan. Seperti juga apa
yang murid-muridnya butuhkan pada saat itu. Nah, jadi harus dilakukan hanya satu adik-adik, patuh pada perintah Tuhan seperti murid-murid patuh pada perintah Tuhan. Nah, yang jelas dari cerita ini, tanpa Tuhan mereka akan gagal adik-adik ya. Mungkin mereka akan pulang tanpa satu ekor ikan pun ya. Jadi pelajaran yang ingin ditekankan di sini ialah bahwa hanya dengan ketaatan kepada Tuhan mereka dapat berhasil ya. Kasih Tuhan amat menonjol di sini, yaitu dengan caranya bertanya yang begitu kebapaan, penuh dengan kasih adik-adik ya. Tuhan tidak saja membuat mereka berhasil menangkap ikan sedemikian banyak, tapi Tuhan bahkan melayani mereka dengan menyiapkan makan pagi bagi mereka ya. Tuhan yang bangkit kini menyatakan dirinya sekaligus sebagai pemberi hidup dan pemelihara hidup ya. Dia memperhatikan dan menjamin terpenuhnya segala kebutuhan miliknya, itu kita dan juga murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Kita semua yang dikasihinya. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa pengenalan akan Tuhan memerlukan waktu, dan ini berkait erat dengan kedalaman kadar hubungan kasih seorang dengan Tuhan kita. Nah, dari cerita Alkitab ini kita bisa melihat bahwa yang paling cepat mengenali Tuhan Yesus itu adalah salah seorang muridnya yang dikatakan di Alkitab murid yang dikasihinya. Adik-adik tahu siapa? Yaitu Yohanes. Nah, agaknya pertanyaan Yesus yang bernapaskan kasih itu membuat Yohanes segera mengenali Tuhannya. Wah, itu pasti Tuhan Yesus. Karena dia sudah begitu lama bersama-sama Tuhan Yesus. Nah, Petrus yang mungkin agak lamban ya, yang baru mengetahui kemudian dari ucapan Yohanes, meski terlambat, sekarang menunjukkan bahwa dia pun adalah murid yang mengasihi Yesus. Dan itu dibuatnya dengan jalan berenang menghampiri Tuhan. Nah, jadi demikianlah pengenalan akan Tuhan itu sangat perlu ditekankan terus-menerus pada kita, sehingga kita boleh semakin hari semakin sadar akan keberadaan Tuhan Yesus di dalam setiap aspek hidup kita. Termasuk saat adik-adik merasa sendiri, saat adik merasa ada masalah atau kesusahan, kita ingat Tuhan ada bersama dengan kita ya. Adik-adik diajak untuk tetap menyadari bahwa Yesus selalu ada dan peduli kepada semua orang. Jadi kita belajar ya bahwa Tuhan Yesus selalu peduli pada kita semua. Nah, kita harus mengenal Tuhan dengan lebih baik. Yesus adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang saking mengasihi kita dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan saat ini dia sudah berada dalam kerajaan surga, menyiapkan tempat bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ingat adik, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita serahkan dalam tangan Tuhan dan kita percaya Yesus sanggup untuk menolong kita. Nah, sampai di sini adik-adik, firman Tuhan ialah kita boleh mengimani dan kita boleh lakukan di dalam hidup kita. Kita belajar taat supaya kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita, seperti murid-murid lakukan ketika mereka menebar jala di sebelah kanan perahu. Baik, kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar Tuhan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus di tepi danau Tiberias. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri untuk kesekian kalinya, mereka boleh memperoleh suatu mukjizat yang diawali dengan ketaatan kepada Tuhan. Dan mereka juga dipenuhi kebutuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus tahu mereka saat itu lapar dan Tuhan Yesus menyediakan yang mereka butuhkan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau senantiasa mencukupkan dan menyediakan apa yang kami butuhkan, dan kami boleh senantiasa bersandar, berharap dan terus berdoa pada Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus.